Cha Ji-won mesem-mesem ingat kebersamaannya dengan Bani, sedangkan Yeol akhirnya menemukan bukti jika si Cho Arang ini alias Jae adalah pria yang tak baik, banyak menggoda para wanita. Jadi ia berlari sekencang mungkin mencari Bani dan segera menyeret Bani untuk pulang. Bani pun meminta penjelasan karena yang sudah dilakukan Yeol ini sangat keterlaluan. Intinya, Yo memberitahu jika Cho Arang itu adalah pria brengsek. Kenapa Bani tak kapok juga setelah kasus dengan mantan kekasihnya itu? Bani yang tak tahu apapun akhirnya kesal bukan main pada Jeol si tukang ikut campur. Dan Cho Arang ini ternyata benar-benar pintar memikat hati wanita. Ia menunggu Bani sampai larut malam. Dan mumpung ada kesempatan, Bani pun bertanya tentang hubungan yang mereka miliki itu apa sih sekarang ini. Dan dasar playboy, Arang bilang dia tak sembarangan mengundang orang ke studio dan ke taman dengan orang lain. Ya kan itu makna tersirat, jadilah Bani super GR. Esok harinya Yo menyadari jika ia sudah bicara keterlaluan pada Bani. Jadi ia ngintip-ngintip ke kelasnya Bani. Tentulah Bani memberikan reaksi dingin pada Yo karena Bani susah diberitahu. Jadi kini Yo mengajak Ji-won bekerja sama lalu memberikan bukti percakapan buaya darat Cho Arang alias Jae dengan gadis lain. Semua kata-kata yang keluar dari mulut manisnya ternyata sama persis dengan yang telah dikatakannya pada Bani. Ji-won si holang kaya pun langsung meminta bantuan untuk menyelidikinya. Padahal mau membahas tugas wawancara mereka, tapi Jaeol dan Bani yang sedang marahan itu malah adu argumen, bikin puyeng temannya saja. Namun hati Bani berbunga-bunga lagi karena tiba-tiba Cho Arang mengajak bertemu. Waktu yang sungguh pas karena tiba-tiba ada sepeda yang mau menabrak Bani. Langsung ditangkaplah oleh Cho Arang. Keduanya pun bertatapan penuh arti lalu menautkan jari-jari mereka. Dan terbuktilah berkat duitnya Ji-won, ia kini memiliki banyak bukti tentang si Jae yang mata keranjang itu. Ji-won pun jadi kesal. Segera ia memberitahukan penemuannya ini kepada Yeol. Dan karena sudah punya bukti konkret, kini keduanya akan memberitahu Bani. Tapi ternyata Bani sudah bersiap akan pergi ke pamerannya Jae. Dan karena tak ada kendaraan lagi, jadilah motor metik yang super gemoy milik teman mereka pun diembat. Lucu sekali melihat dua orang super jangkung mengendarai motor metik gemoy. Namun keduanya terlambat karena ternyata Bani sudah memergoki sendiri jika Jae sedang bersama teman kuliah mereka. Sudah kepergok begitu, Jae masih saja percaya diri dan sok polos. Bani pun meminta penjelasan sambil meneteskan air mata. Namun Jae malah bersikap seolah mereka tak memiliki hubungan apapun. Dan tak ingin dicap menye-menye, sungguh tak terduga. Karena di acara pameran itu, Bani menunjukkan taringnya. Ia berteriak kencang di hadapan banyak orang, lalu menyiram air es kepada Jae dan menumpahkan kekesalannya. Tentulah kejadian ini sangat menghebohkan. Dan sungguh sangat menyedihkan kisah percintaannya Bani. Dengan baik hati, Yeol pun menemani dan menutup wajah Bani dengan jaketnya, membiarkan Bani menangis dengan puas. Setelah mereda, Bani pun baru bisa berpikir jernih. Ternyata Yeol sudah tahu semuanya. Hanya dirinya lah yang bodoh karena jatuh di lubang yang sama. Bani lalu diantarkan pulang oleh Ji-won. Sedangkan Yeol ia langsung kena amuk karena motor kesayangan temannya jadi lecet-lecet. Dan ternyata kabarnya sungguh sangat cepat beredar. Berita tentang buaya Jae menyebar sampai diberitakan. Ia pun kena batunya karena Yayasan Chaon menghentikan sponsornya karena image-nya Jae yang sudah rusak. Sudah kepusingan begitu, pria misterius pun menodongkan pistol padanya yang ternyata berisi kecap ikan. Kini Jae pun dikerumuni para wartawan. Dan dengan segala insiden ini, Bani akhirnya memutuskan untuk tidak ingin berkencan dan tidak bersemangat lagi untuk mencari kekasih. Tapi kata temannya, kini tersisa dua pria lagi calon pacarnya Bani, yaitu Ji-won dan Yeol.
Bunny pun jadi memikirkan kembali kebersamaannya dengan Yol. Biasanya selama ini ia akan menganggap Yol sebagai gangguan, tapi kali ini Bunny malah merasa romantis sendiri. Namun buru-buru Bunny menyadarkan diri, tidaklah mungkin ia bersama dengan Yol. Dan karena masalah sudah selesai, Yol dan Jiwon pun pecah kongsi lagi. Dan kesempatan tak datang dua kali. Temannya Yol yang memang menyukai temannya Bunny menemukan kesempatan untuk dekat. Ia mengantarkan gadis itu ke suatu tempat dan akhirnya mendapatkan nomor ponsel gadis cantik itu. Sebetulnya Yol ingin menanyakan kabarnya Bunny, namun ia masih ragu-ragu. Hingga ia pun tertidur di meja kerjanya. Namun tak lama ternyata Bunny datang dan melihat pemuda tampan itu. Bunny terkesima dan entah kenapa tiba-tiba saja Bunny merasa gugup di dekatnya Jaehyul. Yol dan kawan-kawan sedang mempersiapkan untuk membuatkan video klip. Mahasiswa yang lain pun banyak yang menonton hingga berdesakan. Begitu juga dengan Bunny dan Jiwon. Sepanjang jalan Bunny terus membahas Yol dengan pemikiran positifnya. Akankah Jiwon cemburu? Dan ternyata yang cemburu itu adalah Yol karena tadi ia melihat Bunny dan Jiwon yang sedang berjalan sambil berpegangan tangan. Yol pun jadi mabuk berat. Yol sedang menimang-nimang apakah ia harus menelpon Bunny atau tidak. Di saat mabuk begitu, Yol yang baik hati melihat sebuah gulungan spanduk yang terjuntai. Ia pun membantu menggulungnya yang ternyata itu adalah spanduk yang dibawa oleh Bunny. Namun Yol mengira Bunny yang ada di hadapannya adalah halusinasi saja. Ia lalu meminta Bunny untuk berhenti mengisi pikirannya karena Hwang Jae-yeol menyukai Bunny. Dan setelah adegan mendebarkan itu, Yol pun tertidur di bahunya Bunny. Dan sungguh tak disangka, seorang Hwang Jae-yeol ternyata sudah jatuh hati pada Ban Hee-jin sudah dari lama saat Yol sedang mengambil cuti kuliah untuk tugas uamilnya. Ia melihat seorang gadis cantik, Yol pun langsung terpesona. Makanya saat Bunny sedang bersama mantan kekasihnya yang cupu Thea, Yoma sengaja mengganggu. Dan meski perkataannya suka terdengar kasar pada Bunny, tapi jelas di dalam hatinya Yol, ia cingkrang kesenangan karena bisa berdekatan dengan Ban Hee-jin. Dan episode 4 pun berakhir di situ.